Perampokan bank besar-besaran lagi terjadi. Penutup bertopeng hitam pegang senjata, berusaha kendaliin semua pegawai bank. Salah satunya, ketua dengan rambut platin, masuk ke loker barang pribadi pelanggan. Tapi, tujuannya bukan duit, melainkan alat elektronik tertentu. Di dalam gitu, di luar polisi udah datang. Kepung semua pintu, mereka diminta bertahan. Cuma gerak kalau ada perintah atasan. Tapi mereka nggak ngangka, pas lagi tenangin tim. Tiba-tiba ada gadis kecil berpiktail, pegang permen gede, lompat-lompat lewatin barikade. Bukan cuma itu, dia pede banget buka pintu masuk ke dalam. Semua cepet banget, sampai dia nggak dengar teriakan polisi dari seberang jalan. Entah nggak denger beneran atau sengaja cuekin. Di dalam, hadapin moncong senjata perampok, gadis itu nggak takut sama sekali. Pas ditanya mau apa, dia pegang kulit leher, lepas topeng yang dipakai. Ternyata itu Frank Drebin. Tokoh utama kita, lepas topeng, badannya membesar jadi ukuran orang dewasa. Perampok yang nanya belum sempat bereaksi. Frank puter permen gede, tusuk orang itu tegas. Nggak cuma itu, Frank patahkan senjata pakai tangan kosong. Bahkan kunyah senjata, bikin perampok kaget nggak habis-habis. Frank pakai salah satu senjata itu jadi bola bowling. Sekali lempar ambrukin banyak perampok. Aksi tarung ini nggak terlalu epik, tapi penuh humor khas film ini. Sekilas, Frank Drebin sendirian beresin gerombolan perampok bertopeng. Bersamaan, ketua perampok udah dapat barang yang dia mau. Kabur lewat pintu belakang, kasih alat elektronik itu ke orang lain. Besoknya, setelah nangkap perampok bank, Frank bangun di kasur kesayangannya kayak biasa. Lihat foto mendiang istrinya, yakin ini hari sempurna, katanya sih. Dia ke kantor bawa kopi, disambut ucapan selamat, tapi bosnya nggak setuju. Frank dipanggil, dimarahin karena bos juga kena omel wali kota. Buat jauhin Frank dari kasus bank, bos tugasin dia sama rekan. Kap, selidiki kecelakaan mobil di Malibu. Nggak ada pilihan, Frank terima tugas itu. Sebelum pergi, mereka ziarah ke mantan rekan tim di sudut lorong kantor. Nyampe Malibu, entah sengaja atau enggak, Frank nabrakin barikade polisi buat masuk. Di TKP, mobil listrik putih, ETCH, terguling di tepi air. Diduga nyelonong dari tebing, nggak ada tanda rem. Korban di dalam, Simon Davenport, 53 tahun, jomblo, nggak punya istri anak, cuma adik perempuan. Di dalam mobil, selain korban, ada botol obat kosong. Frank nemu kotak kecil persegi, kayak Zippo, bertanda ukiran harimau putih. Setelah cek sekilas, nggak ada apa-apa lagi. Frank simpulin kasus ini bunuh diri. Lalu suruh orang angkat mobil dari air. Sopir derek mulai gerakin alat, kayak capit mesin capit boneka gede. Maju perlahan ke mobil sambil ditonton orang-orang deg-degan. Semua tahu, mesin capit susah sukses sekali coba. Mobil ini juga gitu. Pas kelihatan udah keangkat, capit tiba-tiba lepas. Mobil jatuh hancur, balik ke kantor. Meski tahu dia dilarang ikut kasus bank. Seseorang lapor soal keanehan. Perampok nggak saling kenal. Nggak pernah ketemu, bahkan nggak tahu buat siapa kerja. Lebih aneh lagi, mereka rampok bank tapi nggak ambil duit. Menurut Frank, mereka ngejar sesuatu yang lain. Orang itu pergi, orang lain datang, bilang ada cewek nyari Frank di ruangan. Dari luar, ngintip lewat tirai, Frank lihat cewek dengan tubuh super aduhai. Bikin dia tertarik, istri almarhum udah lama banget pergi. Pas buka pintu, cuma ada gantungan baju. Bikin Frank agak kecewa. Saat ada suara panggil, Frank baru noleh. Cewek itu Beth Davenport, adik Simon, korban yang diduga bunuh diri di Malibu. Beth datang karena yakin kakaknya nggak bakal bunuh diri. Curiga ada yang bunuh. Malam sebelum kecelakaan, Simon telpon Beth, cerita soal masalahnya. Mereka janjian ketemu pagi ini. Nggak mungkin orang mau bunuh diri bikin rencana gitu. Frank pikir pasti ada sesuatu yang bikin Simon dibunuh. Dari Beth, dia tahu Simon kerja di perusahaan Richard Kane. Beth kasih saran buat diselidiki. Tapi Frank cuma bilang biar polisi yang urus. Dan Beth setuju. Sebelum Beth pergi, Frank minta kontak. Tapi Beth cuma kasih kartu nama. Bilang Frank bisa cari dia di situ kapan aja. Lalu Beth pergi bawa kursi putih dari ruang tamu Frank. Bikin orang-orang di kantor melongo. Meski nggak gitu percaya Simon dibunuh. Karena keluarga udah datang ceritain. Frank mulai selidiki. Target pertama, Richard Kane, perusahaan tempat Simon kerja.
Frank nyetir ke pameran yang diadain Richard. Gabung sama orang-orang di sana. Buat narik perhatian tuan rumah. Frank dekatin Richard. Ikut guyonannya. Setelah ketawa bareng, Richard kenal Frank. Sambut ramah. Richard ajak Frank lihat teknologi canggih yang lagi dikembangin perusahaannya. Pas ditanya soal Simon, Richard santai. Bilang denger kabar Simon tapi nggak ngangka dia bunuh diri. Richard tunjukin proyek Simon, mesin terapi cahaya merah. Bantu jaga kesehatan reproduksi pria. Dia juga pamerkan teknologi lain perusahaan. Sambil nawarin Frank cerutu, Richard keluarin korek. Bentuknya mirip kotak yang Frank lihat di mobil Simon. Pas ditanya, Richard bilang itu logo klub makan malamnya. Bengal, klub eksklusif buat elit kota. Tempat pria bisa jadi diri sendiri. Obrolan selesai. Frank pamit. Besoknya, Richard kasih Frank mobil listrik model terbaru mereknya. Bisa dikontrol pakai suara buat segala perintah yang diinginin pemilik. Duduk di mobil, coba semua fitur. Frank malah nabrakin tembok, bikin penutup kriminal di dalam kabur barengan. Meski nggak boleh ikut kasus bank, Frank ada di ruang interogasi sama salah satu penutup bersenjata dari perampokan itu. Pegang catatan kriminalnya. Soal perampokan, Frank nggak muter, langsung tanya kenapa ketua nggak mau duit dan apa yang dia cari. Penutup itu ngelak, bilang dia nggak ada di sana. Nggak ada cara lain. Frank keluarin kamera pengintai yang selalu nyala dari badannya. Cuma puter sekali, video nunjukin muka penutup itu. Bukti dia bohong. Baru deh dia ngaku. Bilang ketua suruh mereka bongkar beberapa brankas. Kejutan datang. Salah satu brankas itu punya Simon. Frank sadar dua kasus ini kayaknya nyambung. Alat elektronik dari brankas udah di tangan Richard. Dia buka rapat, bahas teknologi itu. Bilang mau pakai buat selamatin dunia. Bikin dunia cukup baik, sesuai mimpinya. Dibangun tangan laki-laki di ruangan ini. Tapi masalahnya, semua yang mereka lakuin gak jalan. Untuk lanjutin, mereka bikin eksperimen kecil. Balikin psikologi manusia ke kondisi primitif. Dari CCTV, kelihatan pas alat nyala, orang-orang lokal mulai bereaksi. Otak mereka nangkap gelombang suara, bikin mereka agresif ke orang di depan. Dia mau eksperimen berikutnya dilakukan skala besar. Jual jasa ke orang kaya dunia. Ini acara langsung paling menarik. Bakal tarik banyak investor. Kalau semua sesuai rencana, dunia balik ke zaman primitif. Dan mereka jadi, Bapak, dunia baru. Balik ke Frank. Dia nyetir mobil pinjaman dari Richard di jalan. Tapi banyak masalah bikin repot. Abaikan itu. Frank buru-buru ke bar. Cari bartender. Tanya soal Simon. Tanpa lihat foto lama. Bartender bilang gak pernah lihat Simon. Malah tanya balik karena Frank pernah tahan kakaknya. Tanya baik-baik gak jalan. Frank pegang leher bartender. Gebuk ke meja beberapa kali sampai dia ingat. Bartender ngaku pernah ketemu Simon sekali. Duduk di pojok, cuma pesan 1 gelas minuman. Itu semua yang dia tahu. Buat selidik lebih dalam, Frank tanya soal rekaman CCTV. Tempat rahasia yang bahkan bartender nggak pernah masuk. Lihat sekeliling bar. Orang berikutnya yang Frank lihat adalah Beth. Beth datang buat selidiki kematian kakaknya. Bilang dia nggak bakal diam nunggu kabar. Richard cepat muncul dekat mereka. Sebelum nyamperin, Beth bisik ke Frank kalau Richard nggak tahu dia adik Simon. Dengan gaya to the point, Frank langsung minta izin lihat rekaman CCTV. Richard tegas nolak, bilang itu privasi pelanggan yang harus dihormati. Gagal deal, Frank mau cabut bareng Beth. Tapi Richard ajak Beth stay bentar lagi. Frank gak mau ninggalin Beth. Tapi Beth pilih bertahan biar Frank bisa nyelinap ke ruang kontrol. Beth dan Richard ke meja dekat panggung. Sementara Frank gebuk penjaga di pintu keamanan. Masuk lebih dalam cari rekaman. Frank nemu 2 orang lagi jagain monitor. Di luar, penjaga yang tadi pingsan bangun. Cepet lapor ke manajer Richard. Tapi Richard udah keasyikan sama Beth yang naik panggung nyanyi. Meski lagunya jelek banget. Frank cepet kalahin penjaga lain. Patahkan tangan mereka kayak boneka. Lalu sendirian lawan puluhan orang. Abis semua tumbang, Frank cari rekaman Simon. Mengejutkan, hari itu, orang yang duduk bareng Simon adalah Richard sendiri. Alarm penyusup berbunyi. Beth buru-buru kabur. Richard cepat suruh orang awasin Frank. Sambil telpon atasannya yang langsung marah. Entah mujizat apa, bos Frank bisa bawa dia ke kamar tidurnya. Dimarahin karena macem-macem sama orang yang salah. Pulang dengan lesu. Pas buka pintu rumah, Beth tiba-tiba muncul di samping. Nggak ada pilihan.
Frank ajak dia masuk, pas lepas jas di pintu. Sekali gerak, dia ganti vest dengan baju rumah. Mereka ngobrol di bawah lensa pengintai dari atap rumah seberang. Sampai Frank tarik tirai, kocak sekaligus memalukan. Pengintai ganti lensa biasa ke lensa panas. Lihat gambar yang seharusnya nggak dilihat. Imajinasi bisa melayang jauh. Tapi mereka beneran ciuman. Ciuman yang bawa mereka ke dunia imajiner. Tempat romantis penuh salju. Ada sihir yang hidupin manusia salju. Mereka main bareng, bikin manusia salju cemburu, ngejar buat bunuh. Tapi mereka menang dan balik bareng. Akhir pekan seru buat Frank dan Beth. Tapi harus balik ke kasus. Di rekaman Simon, selain Richard, ada pria lain di belakang mereka, Douglas. Gagal dapat info, Frank ke kamar Douglas. Di dalam, dia injak cairan merah tua. Nemu pisau di atas kertas bertulis, "Pick up me." Douglas udah jadi mayat dingin. Frank sadar dia dijebak buat bersihin TKP. Belum sempat bertindak, polisi masuk, nggak mau ditangkap. Frank lempar mayat Douglas ke dua polisi. Lalu loncat lewat jendela, masuk mobil, kasih kode buat kabur. Kira udah lolos. Mobil tiba-tiba error. Richard muncul di layar, bilang dia yang bikin Frank kehilangan kendali mobil. Nggak ada yang bakal percaya kalau Frank mati. Orang cuma bakal pikir dia bunuh Douglas lalu takut dan nyemplung ke laut. Meski coba buka pintu, nggak bisa keluar. Richard doain Frank selamat bersenang-senang, lalu putus koneksi. Buat selamatin diri, Frank coba segala cara. Dia tembak kaca depan, berhasil jebol, tapi keluar nggak gampang. Dia ketemu badut bawa balon, sarang lebah, bahkan kaca depan baru yang cepat dipasang. Dalam keputusasaan, Frank asal pencet-pencet layar kontrol. Layar kontrol kacau ditekan sembarangan, bikin sistem mobil error. Pintu akhirnya kebuka, kabur. Frank cepet telpon Kap, ceritain yang dia tahu, tapi malah denger dirinya kena surat penahanan. Wali kota tahu kekacauan ini, langsung perintah tutup kantor polisi. Dengar kabar, Frank bilang ke Kap dia bakal coba selesain. Nggak punya tempat sembunyi, dia naik taksi ke rumah Beth. Di sana, Beth bantu bersihin luka pakai cara aneh-aneh. Frank ceritain hasil selidik soal Simon ke Beth. Tapi entah kenapa, mereka malah ribut. Sebelum pergi, Frank dapat telepon dari seseorang. Di jalan, dia sadar targetnya, Cheers. Orang di awal perampokan bank. Tangan kanan Richard, ngatur semua keamanan perusahaan. Sekarang, tugasnya nangkap Cheers. Kasih obat bius, ikat di rumah sakit. Belum paham apa-apa. Frank muncul, bilang ke Cheers mereka udah ngaku dia pembunuh Simon dan Douglas. Cheers diam, nggak jawab. Frank serang pakai kata-kata, sampai akhirnya Cheers buka mulut. Ceritain apa yang dia tahu. Dia bilang soal lantai terakhir, sesuatu yang bakal infeksi pikiran orang-orang. Rencananya tengah malam, di pusat kota, alat itu bakal diletakkan di balon-balon. Dapat info yang diperlukan, Frank buru-buru cabut. Cuekin Cheers yang teriak minta pengacara soal penahanannya. Tapi semua cuma sandiwara. Selesai urusan, tirai turun. Frank juga ditahan karena tuduhan bunuh wartawan. Tapi cepat dibebasin. Bebas. Frank buru-buru ke lokasi acara peluncuran gelombang suara. Di arena tinju, pas semua fokus ke pertandingan. Nggak cuma Frank yang muncul. Beth juga ada di sana. Dia nyamar, pengen bunuh Richard buat balas dendam kakaknya. Sayang. Pas angkat pistol, peluru udah di tangan Richard entah dari kapan. Richard tahu Beth adik Simon. Bongkar senjata-senjata yang Beth sembunyiin di badannya. Bersamaan, Frank nemu balon-balon itu. Tapi pas balon turun, celananya nyangkut, bikin dia tergantung. Dia mendarat di tengah ring, ribut sama MC. Lalu cabut bawa alat kontrol. Richard tahu situasi udah nggak terkendali. Ninggalin Beth yang diikat di kursi. Bawa dua penjaga bersenjata cari Frank. Lihat Richard, Frank langsung arahin pistol ke alat elektronik. Ancam penutup, tapi Richard lebih cepat. Pencet saklar gelombang suara, bikin semua orang mulai kehilangan kesadaran. Bukan cuma itu, Richard kendalikan orang-orang yang kehilangan kesadaran buat serang Frank. Ciptain pertarungan lucu sekaligus tegang banget. Lolosin diri dari kekacauan. Frank kejar Richard, ambil mobil di jalan, tapi nggak bisa nyalain. Dia lihat burung hantu di dekat TKP. Dan menurut dia, itu bapaknya yang bantu ngejar penutup. Frank tembak peluru kimia ke kaca helm Richard. Bikin dia oleng dan jatuh ke air mancur depannya.
Akhirnya, adu jotos 1 lawan 1. Satu pukulan bikin Richard meringis pegang perut. Lalu, ada momen kocak saat Richard coba kabur, tapi akhirnya menyerah dan diborgol. Di adegan penutup, Beth muncul, mau bunuh Richard, tapi Frank cegah. Dia bilang cinta Beth dan minta dia berhenti. Dunia akhirnya balik tertib, kayak cerita lain. Pemeran utama cowok dan cewek hidup bahagia selamanya. Terima kasih sudah nonton video hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru selanjutnya. Komen pendapat kalian soal Nakgun atau saran film yang mau direview. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.